Wah, Wah, nggak tahu nih. bisa. Udah pandai nih. Halo ku, gimana ku kabarnya ku? Malam, 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 malam. Kohen, aku cuma mengulang waktu dulu lu masih sering live sama Neo. Ah, Lu apa ingat tuh? gak dulu aku kalau misalnya ikut kalian live setiap 5 menit pesawat lewat, ingat gak? Pesawat lah. Iya, Ingat gak lu? yang di Bali ya? Yoi. Ngeri ya. Sekarang nggak nyangka nih, kita udah boleh lah untuk sekarang. Kalian udah tahu Ini ko heboh. Kamseng semua kan? Udah tahu semua kan sama kok Kamseng kan? Udahlah, lu setiap malam Belum lah, kok belum. live-nya sekarang. Belum lah, belum ada yang tahu nih. Ko Kamseng, yuk kita bakal kayaknya Wih, aku ini tuh salah orang yang satu ini teman-teman ya. Ini kalian kalau tentang hook ini memang orang di luar nalar ya. Hooknya di luar prediksi. Asli, ini gokil teman-teman ya. Ini juga penghasilannya juga gokil parah gitu ya. Nah ini kenal ini Ko Kamseng. Nama asli siapa Go? nama asli Tandri Wijaya. Kok bisa jadi Kamseng tuh gimana ceritanya tuh? Dari Tantri jadi Kamseng gimana tuh ceritanya tuh? Branding, makasih donatnya Asta. Waduh, dikasih donat. Mentang-mentang mukaku kayak donat kapan nih? Aku tuh orangnya tuh sebenarnya lebih ke otodidak sih. Jadi waktu aku sebelum resign, temanku tuh nyaranin kalau kamu pakai nama Tantri doang nggak menjual katanya. Coba pakai di Jakarta tuh ada tuh bubur Kamseng. Nah, pakai nama Kamseng, dia bilang gitu. Oh, Jadi sejarahnya dari bubur. ya di Jakarta kan ada tuh bubur Kamseng. Nah, sebenarnya bukan di situ doang. Jadi kalau Oke. orang Cina di sana, orang Cindo kayak aku gini, Mm-mm. panggilannya tuh kalau nggak Aseng, Samseng. Oke. Nah, diplesetin dikit jadi Kamseng. Nah, itulah ciri khasku. Bukan koko-koko. Nama namanya aslinya tuh Suhendi, nama aslinya nih Kohen. Tapi dipanggil Kohen. Kan agak jauh kan? Iya. Kalau aku kan jauh lagi, udah lain memang. Udah lain alam gitu. Udah Nah, jauh sekali. oke teman-teman. Jadi pembicaraan awal ini ada poin yang kita ambil. Aku coba ini ya menyimpulkan. Anggap aja ini seperti podcast ya. Jadi aku mencoba menyimpulkan apa yang bisa kita ambil ya. Jadi setelah pembicaraan tadi, nama ternyata tuh penting banget ya. Karena kita mencari nama yang menjual. Bukan berarti kita tidak mensyukuri dengan nama yang diberikan orang tua. Enggak. Tapi ini kan kita mencari nama panggung kita. Ya sama lah kayak Deddy Kobuzer. Kan namanya bukan Deddy Kobuzer kan. Nah, jadi di sini kita juga harus mencari kira-kiranya nama apa yang cocok sama kita di branding kita gitu. Jadi teman-teman yang hari ini masih ya mungkin namanya masih nggak karuan gitu ya. Nah boleh lah, misalkan wah, toko pasti laku apa, nah itu nggak usah pakai yang model begitu. Coba cari nama yang sekiranya tuh masuk kepada branding teman-teman gitu. Yoi, Oke, betul. Ko Kamseng, Ko umur berapa sih Ko? Umur aku di bawahmu, 17. Lu Serius paling serius. tua. Berapa umur? Aku penasaran loh ini. Yang lain juga pasti penasaran nih. 32, 32. Wah, ini Wah, 32. coy. 32. Waduh, aku masih jauh nih perjalananku berarti ini ya. Jauh, tapi kamu tuh termasuk anak muda yang hebat, coy. Anak muda Wah, udah punya perusahaan baru. alhamdulillah. Wah, kok Ya, kita Kamseng. Nah, ini umur 32, teman-teman ya. Masih imut-imut nih katanya nih kok. masih bulat-bulat, kayak boneka. Eh, Kayak kok aku mau nanya kok. Kok kan lahir dari mana dulu? Pontianak. Aku balik ke Pontianak. kota asal. Sebenarnya gini loh, Nah, Kohen. gimana tuh ceritanya tuh? Aku tuh merantau dari tahun 2010. Kamu masih bayi kali. Iya, benar. Dengan 2010. eh Perjalanan aku 2010 merantau tuh pas aku nggak selesai kuliah. Kenapa nggak selesai kuliahnya tuh kenapa? Apa karena memang bandel aja Oh, gitu? biaya. Biaya. Pokoknya biaya itu nomor satu. Orang miskin tuh banyak di Indonesia nih banyak. Yang nggak selesai kuliah juga pasti banyak. Jadi aku Oke. udah selesai semester 4. Nah, harusnya kan tinggal 4 semester lagi selesai. Tapi memang karena biaya,
karena aku kerjanya pagi, kuliah malam. Nah, dari situ aku mikir kan, dari awal aja aku udah diusir dosen, anjir. Awal aku pertama tuh, kamu tau nggak, diusir dosen karena masukku jam 5. Heeh. Kerjaku pulang jam 5, kamu bayangin. Aku mau naik motor sengebut apapun, tetap aku terlambat. Hari pertama udah diusir dosen. Jadi wajar kalau nilaiku gak bagus, karena di awal-awal tuh udah diusir-usir terus. Nah, dari situ kan, dari aku nggak ini, aku merantau. Dan aku tuh orang yang paling nggak betah di Pontianak loh, dulu. Why? Kenapa? Kenapa? Karena di tempat aku nih, kalau boleh bilang, untuk cari uang itu sulit. Dan rata-rata UMR di sini tuh kecil banget. Dulu aku waktu tahun segitu ya, 800.000 paling, atau iya 800 lah, 900. Tapi sekarang paling peningkatan paling paling mentok itu 2 juta, itu udah besar di sini coy. Uh, Jadi sulit lah. Dan orang-orang yang di sini tuh, apalagi perusahaan besar, dia tuh ambil fresh grade, yang generasi yang baru tamat SMA. Jadi masih gampang bodoh-bodohin gitu. memang gitu ya? Iya, ini jujur nih fakta. Jadi perusahaan itu lebih condong ke ambil yang fresh grade yang tidak tahu apa-apa, nanti diajarin dengan gaji yang ala kadarnya kayak gitu. Oke, alasannya biar nyari pengalaman ya. Kamu dapat pengalaman. Makanya aku nggak betah di Ponti. Aku merantau tuh cukup lumayan lama kok, Hen. Dari tahun 2010 sampai tahun tahun baru tahun ini aku netap di Ponti. Bayangin tuh berapa lama. Wah, berarti lama juga ya? Kalau tahun baru Cindo kan Imlek kan. Nah, Iya. aku tuh udah 12 tahun nggak pernah ikut Imlek. 12 tahun. Wow. Nggak pernah Imlek di rumah gitu loh. Oke. Pasti di luar. Bali. Berarti waktu ini langsung pindah ke Bali ya waktu itu. Hari Minggu kemarin kok Kamsim bilang kalau hari Rabu ini bakal dapat 5 juta. Spill dong. Belum sampai 5 juta, cuma 3 jutaan. Karena sendalku lagi kosong. Kalau sendalku ada mah boleh. Itu keren ya, Ko ya. Ternyata budget iklan pose gede banget ya. Gila, Iya. di videomu 200 jutaan loh. Aku nggak tahu deh. Masa Aku tadi ngecek kan. Sendal pose di satu video ya, aku ngecek di satu video. Satu video itu 200 berapa juta gitu untuk iklan. Tapi yang naik aja kan. Iya. Sekarang sendal tuh kenapa lagi nggak bisa ini? Harganya lagi naik 200.000 sekarang. Iya, udah naik ya. Jadi tapi ini ya terbantu sama alat cukur ya. Yoi, kok tahu? Tahu, aku ini udah mulai pakai riset-riset ya kayaknya. Karena ya mudah-mudahan ini segera selesai cepat jadi aku bisa kerja dengan lebih maksimal lagi. Oke, kita lanjut nih Ko Kamseng. Aku pengen ini nih ya, biar teman-teman juga pada ini. Ini udah ngerantau, kemudian ya kerja lah pastinya ya, pasti kan kerja. Nah, Ko, waktu pertama kali memutuskan resign ya, ini kan agak inilah beresiko ya teman-teman ya. Ini kalian jangan sampai habis di live ini resign bareng ya, jangan ya. Tapi aku penasaran nih dengan Ko Kamseng nih ya. Apa yang membuat dia itu akhirnya memberanikan untuk resign? Apakah gara-gara penghasilan dia memang sudah stabil, ataukah tabungan dia yang sudah gemuk gitu ya? Jadi nggak dapat penghasilan 10 tahun juga aman gitu kan? Atau seperti apa nih? Aku penasaran nih ya. Kan waktu resign dari pekerjaan kan masih di Bali ya waktu itu ya? Tidak, aku kan di Maluku. Oh di Maluku ya? Oh siap. Nah itu apa kok yang membuat waktu itu aku kekeh banget nih kayaknya aku harus resign deh. Apa? Sebenarnya banyak faktor. Faktor yang paling utama itu karena aku tipikal orang yang tidak suka diinjak sama orang. Jadi kalau misalnya kamu punya atasan yang suka nginjak kamu, mendingan itu tempat toksik, nggak cocok sama kamu. Nah, waktu itu aku juga di satu sisi kayak gitu kan. Terus di sisi lain aku juga coba live. Nah, rupanya waktu itu live itu kenceng. Sehari itu bisa 100-200 ribu itu adalah dalam 1-2 jam gitu loh. Dulu tuh kenceng kalau untuk live streaming. Jadi aku live streaming bisa sampai 1 jam, bisa sampai 8 jam, bisa sampai 12 jam satu hari aku live.
Nah, pernah rekor juga sampai 18 sampai 20 jam juga pernah. Ya, itu sendiri live-nya. Gantian ada waktu itu aku sendiri sih. Jadi aku satu sesi itu paling cepet, paling minimal tuh 4-5 jam, paling cepet ya. Karena dulu tuh kalau misalnya cuma 2 jam itu cuma ecek-ecek. Nah, itu dibilang Bang Berto brutal live. Jadi ada brutal konten, ada brutal live. Nah, habis itu TikTok tutup nih, nggak ada penghasilan lagi kan? Nah, Nah, dari TikTok tutup, posisi aku di Bali. Karena apa aku pindah ke Bali? Pertama, di situ aku bisa nyambi sebagai supir, supir bawa tamu. oke. Nah, jadi waktu itu aku pikir, oh udahlah daripada aku di kampung, kampung ini betul sinyalnya aja jelek loh. Listrik aja setiap malam mati lampu di situ. Wah, itu faktor penghalang juga ya untuk teman di daerah ya. Nah, belum belum ada ini ya Starlink ya. Ya. Belum ada Starlink yang dulu kan. Nah, dari situ aku pindah ke sana. Jadi karena aku punya skill Mandarin luar biasa, mantap banget. Jadi brand-brand sekarang aku lobby juga pakai Mandarin. Privilege. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kalian harus tahu nih ya, di TikTok shop Tokopedia kita ini, walaupun di Indonesia itu seller banyak dari Cina, Pak. Iya nggak, Go? Ya. Cuma itu nggak ini ya, nggak ada pengaruh sama kualitas konten. Kualitas kontenku Ya, ya di tetap ini. Tapi kan ini ya, teman-teman dapat tetap privilege lah. Namanya negosiasi menggunakan bahasa ini ya tetap punya privilege. Jadi kita harus tahu ya, kadang di TikTok ini yang ngawur kadang translate-nya mereka tuh. betul. Dia kan pakai Google Translate kan. Nah, tapi Sebenarnya mereka gudangnya tetap di Indo, gudangnya tetap di Indo mereka. mereka rata-rata punya juru bahasa. Juru bahasa itu gajinya nggak kecil loh. Gede banget. Sekitar 8 juta, 10 juta satu bulan. Itu gede loh. Iya. 8 juta, 10 juta satu bulan. Nah, di situ aku mikir kan, kalau misalnya aku kayak gini sampai 10 tahun, ya hidup aku ya di situ-situ aja di bawah telunjuk orang. Tapi ini aku nggak disclaimer, nggak ngajak kamu resign ya. Tipikal orang aku tuh orang yang nggak bisa diinjak sama orang. Apalagi aku dulu waktu sebelum corona di Bali itu pernah pegang usaha rentalku. Oh, dulu udah pernah usaha rental ya? Pernah. Jadi kan waktu corona kan bangkrut. Oke. Jadi ada unit-unit mobilku semua ditarik leasing. Jadilah aku gembel. Gembel dengan utang 200 juta aja. Oh, Utangku berarti gede. dulu sudah sempat naik lah berarti ya. Gara-gara Covid jatuhnya curam berarti ya. Nah, jatuhnya minus 200 juta. Wah, gila. Gimana tuh? 200 juta jujur itu hal yang terberat loh. Karena apa? Lu udah nggak kerja. Habis itu lu mesti membayar utang orang lagi. Utang itu utang bank sama utang karyawan yang belum kubayar. Karena agentnya waktu itu nggak mau bayar lagi. Wah. Jadi aku kerja sama dengan agent gitu kan. Nah, di titik balik aku kerja ke Maluku kayak gitu. Awalnya aku Gojek, di Ponti itu aku Gojek dulu. Gojek sampai 1 tahun malah. Oh. Tapi sekarang untuk yang 200 juta tuh udah clear ya? Lu tau nggak aku Gojek yang udah lunas. Jadi waktu aku Gojek itu, Kohen, itu aku brutal juga loh. Brutal Jadi Gojek. jangan Jadi Iya. brutal ini bisa pakai semua konsep ya teman-teman ya, semua bidang ya. Oke. semua kalau misalnya lu konsisten brutal pasti dapatnya lumayan. Aku dulu Gojek bisa 500 loh sehari. Wih. Tapi kerjanya dari subuh sampai jam 3 sore, lu bayangin dari subuh sampai jam 3 sore. Subuh tuh jam 12 malam. Hmm. Jadi apapun usahamu sekarang, nggak cuma TikTok, apapun kalau kamu brutal, konsisten ya, konsisten, ingat konsisten. Kata konsisten tuh gampang diucapin, tapi bentuknya itu sulit untuk diwujudin. Asli. Benar sih. Susah. Benar-benar. Oke, jadi waktu awal affiliate kok, waktu itu yang pertama kali mulai banget, itu memang ada sudah petunjuk ataukah memang awalnya ya random aja, ibaratkan ya benar ya gue coba-coba aja lah, atau memang sudah ada mentor nih yang udah ngarahin waktu awal-awal kok? Awal-awal tuh aku main ala pijat. Itu ada yang tahu aku tuh, yang tadi bilang nonton FYP ku tuh. Oh gitu ya. Nah, awal-awal tuh aku satu alat pijat doang. Hmm. Dan setiap hari aku live-nya tuh alat pijat.
Gitu. Tiap hari. Dan aku belum sebulat ini ya dulu ya, masih kurus aku. Masih ganteng ya? Sekarang gemuk. Ada yang ngomong nih kayak podcast. Teman-teman, jangan lupa follow ya. Kayaknya aku bakal sering-sering ngundang teman-teman yang su lah ya. Jadi aku coba lobby Om Hendra nih. Aku lagi coba lobby Om Hendra untuk mau join di live ya. Nah. Oke, kok. Join storybooknya Kohen tuh, mantap tuh. Boleh, teman-teman yang mau belajar TikTok boleh ya, langsung aja tuh ke storybook. Kita lanjut nih, Ko, waktu ini kan sudah jalan kan, ibaratkan sudah gede banget lah ya. Bisa dikatakan gede banget lah penghasilannya ya, gaji siapa lah yang bahkan dari konten kita bisa dapat passive income gitu kan. Nah, ini kan ada yang sering banget disebut dengan teman-teman dan kita lah juga nyebutnya adalah winning product kan, product winning. Nah, produk winning kalau sepengalamannya Kokamseng di akunnya Kokamseng sendiri, produk winning itu bisa bertahan berapa lama sih? Produk winning ya? Produk winning atau produk FYP ada dua jenis nih. Nah, coba Kokamseng jelasin produk winning seperti apa, produk FYP itu seperti apa. Apakah produk FYP itu juga berpengaruh dari memang dia lagi dapat traffic drivernya atau seperti apa? Kokamseng. Produk winning tuh gini ya, kamu harus pahami. Kamu kok misalnya belum dapat produk winning, kontenlah sampai kamu dapat produk winning. Produk winning itu yang kayak gimana? Yang bisa menjadi tulang punggungmu setiap hari dari satu konten atau dua konten itu. Nah, kalau misalnya kamu udah dapat satu barang itu yang cocok sama karaktermu, walaupun kamu nggak suka, kamu harus suka itu. Walaupun kamu nggak suka, apalagi kamu tambah suka, berarti kamu tambah senang kan ngerjain kontennya kan. Nah, aku ada satu VT tulang punggung sampai sekarang. Itu yang Enchen itu tulang punggungku sampai sekarang. Setiap hari dia ada penjualan. Udah 3 bulan loh. Nah, ini bisa dikatakan winning produk dari satu VT. Yang aku sematkan itu yang udah 6 juta view itu. Oke. Nah, tapi harus di-maintain dengan iklan ya, karena iklan itu untuk menstabilkan. Oke, untuk winning produk sendiri ada hal-hal yang harus kita perhatikan nggak? Apakah mulai dari jumlah stoknya yang memang seller ini konsisten upgrade atau ada hal-hal lain mungkin dari wah ini produk harus kategori ini nih atau fungsinya seperti apa gitu. Jadi kalau Kokamseng sendiri tuh untuk produk winning apa aja yang Kokamseng perhatikan dari kayaknya nih bakal ku coba beberapa konten ya apakah ini jadi produk winning atau enggak. Tapi untuk menentukan produk yang bakal kita tentuin jadi produk winning itu apa aja nih Kokamseng yang diperhatikan? Sebenarnya kalau misalnya belum nemuin, aku sih saranin random dulu sih kok. Jadi kamu Random. boleh random ya. Dalam 10 VT, dalam 1 minggu kan pasti ada yang naik nih, ada yang kejual 1-2 pieces atau yang ada yang tiba-tiba langsung 100 pieces gitu kan. Nah, kita bisa kasih spare waktu kita untuk konten-konten yang barangnya itu mendulukan lah, ibaratnya kayak mendahulukan VT yang menjadi winning produk kita. Contoh, produk winning konten Kokamseng apa? Sendal pose. Sendal pose ada nggak fittingnya setiap hari? Ada kan? Nah, minimal itu ya satu konten lah. Minimal tuh kita setor harus satu. Sekarang fittingnya yang sendal poseku mungkin udah ada ratusan, 100 lebih mungkin. Oke. Jadi semakin banyak lu buat konten, ya orang lain kalau mau buat konten juga bisa. Ada kemungkinan FYP ada. Tapi kalau misalnya orangnya sebenarnya gini lah, intinya di TikTok cuma satu sih Kohen. Apa tuh? Orang rajin bakal ngalahin orang sukses, itu aja intinya. Orang itu ya kata-kata rajin akan mengalahkan orang sukses. Wow. Keren. Kata-katanya tuh. Iya. Oke, nah jadi teman-teman ya, seperti yang Kokamseng sampaikan tadi, jadi kalau kita sudah menemukan produk winning, ya mungkin kita bisa seperti sebar jala lah ya, sebar jala ataupun sebar umpan, banyak umpan, kita lihat nih produk yang mana yang bakal dimakan gitu kan. Nah, ketika sudah dapet, ya itu produk harus setiap hari ada kontennya tuh, minimal satu, kan itu menjadi tulang punggungnya kita kan, itu kan ya kalau nggak ada penjualan dari yang lain, minimal dari produk yang itu selalu ada penjualan. Nah, jadi teman-teman juga harus lakukan hal yang sama juga ya. Saya juga sama kok dengan produk yang sudah terbukti menjadi produk winning yang memang laku setiap hari ya, itu pasti ada kontennya minimal satu. Gitu. Coba hari ini teman-teman coba cek, mungkin produk yang sudah rame di kalian gitu kan. Tapi kalian kayaknya lupa deh, oh yaudah biarin cek yang lain lagi nih, mana tuh yang ini udah habis.
Nah, padahal kalau misalkan itu lagi FYP dan memang lagi banyak laku dan laku terus, ya harusnya setiap hari harus ada konten tersebut. Ya mana tahu bisa seperti yang dirasakan Kok Kamseng juga, termasuk aku juga ya. Memang produk itu akhirnya laku setiap hari gitu. Oke, nah tadi kan produk winning tuh Kok Kamseng. Nah, produk FYP. Apa nih Kok Kamseng produk FYP nih? Coba deh, boleh Nah, nih. Share nih. kalau produk FYP itu adalah bonus. Ingat ya, kalau yang aku bilang ini FYP adalah suatu bonus. Karena kita buat 10 konten, bisa cepat, bisa lama. Tapi ini namanya investasi. Dalam 1 bulan, ataupun yang aku riset sama Neo, kalau kita udah buat 300-400 konten, pasti ada satu VTmu yang FYP. Itu perlu kamu catat dan ingat di otak kalian. Bentar kok. Setiap 300 konten, pasti Hmm, pasti ada satu yang FYP. pasti ada satu. Oke. Lanjut kok, lanjut. Ini yang aku riset berdua ya. Oke. Selebihnya caranya kita ngonten itu penting banget. Jadi kita brutal bukan brutal konten sampah ya. Brutal yang punya kata hook ya. Brutal yang ibaratnya kita punya CTA. Itu yang harus kita belajar dari mentor-mentor. Belajar dari pengalaman orang yang sudah menerapkan ilmu-ilmunya ini. Kalian sebenarnya kalau mau cepet naiknya ya, belajar dari kesalahan orang lain. Nah, contoh, kamu boleh joinnya Kohen, Bang Neo, Bang Adri, Bang Berto, itu semua udah ada storybook. Tinggal kamu mau apa enggak, itu aja. Intinya itu loh. Iya, ditambah lagi murah Gampang. kok ya. Ya bahkan 99.000 nongkrong satu kali di kafe habis ya. Itu kalau Ibu Ayu ada nonton sekarang ini, Ibu Ayu sama Mama Abram, Ah, Mama Abram pasti nonton nih. Nah, mereka bilang sama aku gini, 99.000 tuh nggak sebanding kok, ini minimal lu buka 1 juta nih kok, dia bilang gitu loh, 1 juta nih kok, 99 bener. ribu kemurahan. Bener itu kok. Aku Karena ini kan bukan ilmunya itu daging kok lagi. mahal banget kan. Iya, Jadi kita udang. belajar dari apa yang udah dilakukan, riset, mungkin butuh waktu, butuh pikiran, butuh tenaga, dan trial error juga. Lu bisa dapetin gitu kan, dapurnya gitu. Cuma 99.000 bener sih. Tau gak aku sampai ada beberapa ini ya, yang memang ya dia sudah terbukti berhasil ya, udah join di punyaku, dia berhasil, omsetnya membludak, itu aku sampai ditransfer berkali-kali sama dia. Dia bilang ini nggak worth it kok 99.000. Tapi dia tambah-tambah terus sama dia. Jadi ya balik lagi ya teman-teman ya, yang namanya eh, apa yang sudah diajarkan kalau nggak dipraktekkan ya zong juga tetap nggak ada hasil gitu ya. Dan setiap yang dipraktekkan ya belum tentu juga bisa berhasil dengan waktu yang cepat. Itu tadi konsisten itu yang berat kan, yang berat banget. Oke, winning ini winning bukan winning ini ya, produk FYP. Nah, produk FYP ini apakah punya strategi tersendiri kok untuk kita tahu bakal kayaknya ini produk bakal masuk ke produk FYP nih. Apakah memang random aja nih kita promosi udah banyak-banyak produk nanti tiba-tiba FYP atau memang ada nih ketiga produk itu FYP pas kita cek di data ternyata ini masuk kepada wah lagi flash sale-nya kah, masuk ke produk campaign kah atau gimana nih kok? Kalau menurut aku ya, yang aku jelasin tuh menurutkan berdasarkan pengalamanku. Hmm. Kita itu sebelum melakukan buying produk atau membeli produk, kita tuh riset dulu. Itu yang mahal sebenarnya Kohen. Riset produk ini kita dari berbagai data yang nggak bisa kita bocorin. Ya, Betul kan? benar Lu benar. punya data yang lu pegang, gua punya data yang gua pegang. Dan data-data ini udah kita share ke grup gitu loh. Nggak bisa kita bocorin. Karena apa? Produk yang kita riset, pertama stoknya melimpah, kedua barangnya itu ada traffic, harus cari yang ada traffic ya. Kalau kamu beli pasang produk yang nggak ada traffic agak sulit, kamu mau jualan kayak gimana pun agak sulit. Ketiga, video kita harus menarik. Nah, kalau ketiga elemen ini kamu terapin, kayak Mama Abram aja lah, sehari 500.000 siapa yang mau kasih bos? Benar. Komisi ya. Followernya berapa tau nggak Koen? Berapa? Kemarin 200. 300. 300. 300 kemarin. Sekarang udah 500 karena aku promosiin dia kan. Sekarang udah 500 followernya. Dari 300 aja loh. Jadi tidak dia pakai akun pemasaran,
bisa lo berhasil. Masa lu banyak komplain, banyak komen ini itu, tapi gak action sama sekali gitu. Iya, iya, iya. Oke kok. Padahal Nah, ini kan tadi kan berbicara tentang produk ini ya, produk FYP. Nah, jadi teman-teman juga penting ya. Kenapa saya bilang, saya tuh selalu bilang bahwa TikTok Update ini tidak hanya tentang konten yang menarik, tapi termasuk produk yang dijual juga sangat menentukan dan itu yang mahal. Dan biasanya memang banyak di-share di Storybook ya. Nah, kalau aku tuh bakal sangat rutin nanti setelah rumahku jadi ya, itu bakal buy data semua. Ini data udah banyak juga nih yang aku pegang saat ini. Nah, sama ini nih, Kokamseng. Kalau berbicara dari tadi kan produk FYP, berarti tadi Kokamseng juga bilang bonus ya, ada bonus. Ya, bahkan ya FYP itu bonus gitu. Nah, berarti kalau berbicara bonus, ada masanya dong FYP itu. Berarti akan ada masanya itu nggak akan FYP lagi. Benar nggak? betul, betul. FYP itu cuma 3-4 hari coy. Kalau kamu hoki itu 8 hari lah kayak Neo. Itu udah hoki kali itu. Itu udah banget loh. Dia Neo itu 7-8 hari dia. Nah, kalau Oh, punya 8 hari. bukan FYP. Kalau aku hitungannya itu setiap hari bukan FYP teman. Jadi kita itu memaintenance supaya gimana kita bisa dapat profit konsisten. Iya, berarti Berapa? tapi gara-gara produknya, sorry bukan produk, gara-gara kontennya yang banyak, ya itu kalau dijumlahin juga akhirnya jadi banyak gitu ya. Makanya dulu aku punya konsep gini ya, kok Kamseng. Pusing dengan angka 200. Kita pengen nih, ibaratkan yang nonton bisa sampai 10.000 views. Oh ya udah, berarti kalikan aja. 200 kali berapa tuh untuk 10.000? Ya udah gitu kan. Sekarang gini, itu kalau yang nonton aku di grup itu aku ngomongnya vulgar. Apa tuh? Gimana tuh Aku bahasanya tuh? nanti takutnya penontonmu nanti nggak terima lagi. Nggak apa-apa. Ini nyampur nih, audiensnya nyampur. Aku yakin terima-terima aja. Pokoknya udah nonton aku udah tahu. Kalau kamu mau belajar iklan, tidak cocok untuk anak kecil. Lu ibaratnya nih affiliate pemula yang masih ngeluh 200, masih ngeluh nggak ada CO. Kalian tuh masih anak bayi coy. Kalian udah belajar mau pakai kondom. Kondom ini ibarat iklan. Oke. Anak Oke, bayi siap, pakai siap. kondom. Nggak bisa. Jadi kamu kalau misalnya percaya diri banget, coba kamu pinjam uang deh 100 juta ke bank. Lu iklanin semua video. Lihat bakal boncos gak lu? Wah, habis itu pusing ya. Coba deh, lu pinjam uang ke bank 100 juta, lu iklanin satu video 1 juta. Lihat balik modal apa enggak. Kalau lu yakin sama iklan lu bakal profit. Itu enggak? Benar, benar, benar. Enggak, tapi itu nampar semua orang tuh. Udah. Tapi gini loh Kohen, setidaknya ya kita walaupun tidak bisa mengubah semua orang, tetapi ada beberapa orang yang udah bisa profit konsisten kayak Kohen udah ngubah nasib ibu itu. Ibu itu apresiasi transfer Kohen berulang-ulang. Itu karena apa? Karena dia merasa terbantu gitu loh. Ekonomi keluarganya terbantu dan secara finansial dia juga meningkat gitu loh. Yang awalnya cuma makan bakso tiap hari, sekarang udah makan cilok. Nah, gitu loh perbedaannya. Benar, benar, Ada benar. peningkatan gitu loh. Nah, kok Kamseng ada yang nanya nih. Di grupnya kok Kamseng tuh satu arah ya, kok? Grupku ada dua. Ada satu arah untuk bocil-bocil affiliate, yang kedua ini orang yang udah komisi 500. Wah, mantap, mantap. Nah, kalau di aku tuh ada beberapa ya. Aku tuh banyak grupnya. Grup Telegramnya Tahu, tahu. 3. Satu grup Storybook, yang satu lagi grup materi. Jadi materi aku pisah supaya yang masih baru mulai mereka paham. Yang ketiga tuh grup dua arah. Grup dua arah itu aku jarang nimbrung memang di sana. Memang untuk tempat orang saling ngobrol ya. Karena kita nggak ada waktu untuk di sana. Kita harus riset, kita harus buat konten, kita ya banyak lah kerjaan ya. Nah, lalu untuk yang satu grup lagi itu di WA. Nah, di WA itu untuk mereka yang sudah GMV-nya per hari, nggak per hari sih. Yang penghasilannya ya, komisinya itu sudah 2 digit per bulan. Itu ada grup filternya, Bu. Nah, kayak Om Black, nah itu udah di sana semua tuh. Om Black, Bunda Mariam, Bu Rose, udah semuanya di sana. Sekarang ya, ini di sana pembahasannya udah beda. Itu tadi karena nggak dicampur dengan yang baru kan. Nah, pembahasan mereka tuh udah membahas tentang wah strategi itu tadi yang udah kayaknya harus iklan deh. Harusnya kayak gini deh gitu. Jadi pembahasannya udah beda.
gitu. Beda, Itu beda. yang Jadi gua bayar lagi. Enggak. Kita 1 kali selamanya kok ya. Nah, jadi kita ya. itu sudah ini ya sama teman-teman yang lain ya. Kita 1 kali aja. Ibaratkan bantu kalian nih. Ibaratkan lu ngundang kita lah. Ibaratkan nongkrong bareng di kafe ngobrol. Udah 1 kali doang gitu. Ya kalau mau nongkrong langsung gitu boleh juga. Datang aja ke Jambi gitu ya. Lu beli tiket berapa? Nginep hotelnya berapa? Nah, ya udah hitung aja gitu kan. Nah, tapi itulah menariknya teman-teman ya. Setiap ini punya strateginya beda-beda dan ya punya cerita yang berbeda. Dan tapi menarik karena ya itu tadi karena sudah membuktikan dengan dirinya sendiri bukan katanya. Ini banyak orang yang katanya begini, dia sendiri belum coba. Betul, betul, betul. Oke, kok Sama Kamseng. ini, Nah ya, gimana gimana? satu lagi aku masukin. Pemula sama orang yang udah kita filter itu mindset itu tuh udah beda, omset juga beda kan. Nah, mindsetnya pertama gimana? Orang yang pemula-pemula ini kadang kalau misalnya ada CO 1 2 dia nunggu komisinya sampai masuk. Kalau nggak masuk dia chat sellernya. Siapa yang kayak gitu? Itu pemula. Itu coy. Ada yang ibaratnya kamu, oh ini ada penjualan nih, kapan ya komisinya masuk ya? Sampai kalau nggak masuk dia chat sellernya. Bos, ini aku udah ada penjualan, kenapa komisinya nggak masuk-masuk? Itu mental pemula, beda. Beda. Masih jauh bos. Otakmu nggak bakal sampai kalau misalnya kamu udah komisi 500.000 per hari itu beda lah, beda jauh. Beda jauh. Makanya aku nggak fasilitasi 2 grup ya kayak gitu. Maksudnya 2 arah. 2 arah nih untuk yang udah komisi di atas 500. Kayak gitu. Oke. Oke kok, ini pertanyaan terakhir kok ya. Sebelum kita akhirin, aku pengen tahu pandangan Kok Kamseng karena Kok Kamseng kan sudah mengambil resiko yang menurutku sangat tinggi ya untuk udah benar-benar fokus di affiliate. Kok Kamseng memandang TikTok affiliate ini jangka panjangnya seperti apa? Justru jangka panjangnya ini adalah kesempatan emas ya. Karena apa? Kamu kalau misalnya 2-3 tahun lagi bakal ada bibit-bibit baru yang lebih hebat dari kita. Kalau kamu nggak mulai sekarang, kapan lagi kamu mulai? Kalau kita tunggu 2-3 tahun, ibaratnya nih kita tinggal panen doang loh. Ibaratnya kita nggak konten kita udah ada ibaratnya 10.000 nih. 10.000 konten ini yang kerja untuk kita. Sekarang kontenku itu baru 1.200 lebih Kohen. Neo itu 2.800. Bang Ya, Berto udah 3.000. jangan tanya aku ya. Jangan tanya aku belum 1.000 ini. Makanya, lu kan akun baru ya wajar kan? Iya. Benar sih. Makanya aku bilang, ibaratnya konten itu adalah investasi. Anggap ya investasi jangka panjang. Kamu investasi yang nggak bayar aja nggak mau ngelakuinnya, malas. Baru lu bilang satu konten bikin yang berkualitas. Mau kamu kualitas sama aku yuk. Kita adu-aduan yuk. 1 hari 1 bulan GMP berapa aku berapa yuk. Berani. Lu buat kualitas aku bikin 10 konten aja. Gak usah 20 lah. Kupur kamu, 10 konten aja aku buat. Lihat apa yang paling gede. Kalau kamu jago affiliate, jangan cuma ngomong doang, nggak ada bukti. Nih, mau ku spill buktinya. Gak usah lah. Ampun. Oke, Kok Kamseng, gokil. Ini banyak banget ya yang bisa kita ambil malam hari ini, mulai dari riset produk winning, kemudian ya produk tulang punggung. Nah ini baru denger nih ya teman-teman ya. Produk tulang punggung. Nah ini pelajaran penting nih teman-teman. Oke Kok Kamseng, thank you banget ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi amal jariah. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga dapat manfaatnya. Ya bisa dipraktekkan juga sama yang lain juga. Sama izin Kok Kamseng, mungkin live streaming ini nanti bakal aku upload ke YouTube-ku ya. Karena aku bakal buat semi podcast tapi di TikTok gitu ya. Karena kalau ngundang jauh nih. Tadi boleh, sudah mana tahu. Gimana? Kan kita punya target kan, mau ke Bali kan. Benar. Udah lupa ya lu. Siap. Nah, Siap. kalau aku mah udah dekat. Sekarang udah 3 juta konsisten. Nah, dikit lagi nih, tinggal 1-2 juta lagi nih.
Iya, aku baru ya tetap bersyukur lah ya. Iya, Aku masih stabil di per hari 1 juta, 1,5 juta. Kemarin lah sempat 2 juta lebih ya. lumayan Dua ya. 2,5. Nah, aku udah mulai pakai co-host. Aku live pagi nanti Proses. sampai sore ini bakal live di akun ini ada co-host. Mudah-mudahan aku bisa mencapai lebih lagi. Tapi aku udah bersyukur banget karena udah bisa stabil. Ya, bahkan apa ya, Itu yang orang-orang yang aku ajarkan sekarang udah jauh lebih daripada aku, tapi itu buat aku happy sih jujur gitu. Oke Ko Kamseng, walaupun thank you Ko Kamseng siap ya. siap. Untuk teman-teman jangan lupa Aku join di grupnya Ko Kamseng ya. Pokoknya terima join di kasih. grupnya cuma 99.000 khusus Ko. Aku minta kasih potongan 10% deh malam hari ini untuk teman-teman yang mau join. Oke? Boleh, 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 boleh. Boleh Oke. pakai POT 10 ya, POT 10. Oke teman-teman tuh udah 10%. Di grup Kohen juga ini ya 10% nih. Pakai Kohen 10 aja di kode vouchernya. Oke Ko, thank you Ko. Sampai jumpa di live streamingmu nanti aku bakal nonton juga. Ini bentar lagi live streaming nih orang yakin aku. Iya, nggak tahu. Aku mau konten dulu tapi. Oke Ko, thank you Ko. Mari Ko, malam Bye Ko. bye. Oke, teman-teman. Wah, banyak ya ilmunya yang kita dapat. Kayaknya seru ya kayaknya saya kalau ngundang-undang teman-teman para afiliator-afiliator yang sekiranya mereka ya udah GMV-nya udah gede-gede banget kan. Kayaknya bakal sering-sering ngundang deh kayaknya. Buat semi-semi podcast gitu ya teman-teman ya. Jadi banyak pembelajaran yang bisa diambil. Next Bang Hendra. Doakan saya lagi coba ngobrol Bang Hendra. Mudah-mudahan dia bisa ya ada waktunya. Karena dia benar-benar padat guys. Benar padat ya. Kalau saya bisa ngundang Bang Hendra, gimana nih? Apa yang bakal kalian berikan kalau bisa ngundang Bang Hendra? Karena pertanyaan juga mantap. Iya, aku coba menginikan sebagai ini ya, pertanyaan yang memang ya sering dihantuin lah di dunia pertemanan affiliate ini ya. Kan kok Kamseng tuh orang mana? Dia orang Pontianak ya. Singa, waduh. Kok apa harus kita konten sesuai minat audiens kita? Iya, tapi kalau kita mau cari yang minat, ya mau nggak mau kita harus random topik dulu sih. Gitu. Ini viewsnya langsung turun nih ya, karena tadi pembicaraan udah sangat dalam lah teman-teman ya. Tinggal nanti kalian tinggal mempraktekkan aja di diri kalian sendiri. Oke? Bang, maksudnya isi ulang itu apa? Apa nih maksudnya nih? Saya mau lihat itunya Kohen karena tadi di saya lag sinyalnya. Siap ya. Buram Kohem, iya nih kayaknya nih kameranya. Oh, saya juga Pontianak kok, pantas kayak hafal lo gak ngomongnya. Oke. Kok di live yoga nanti bakal satu nis nggak? Nggak satu nis. Menyesuaikan aja sih. Oke. Oke teman-teman, sorry saya nggak bisa lama-lama ini untuk live streamingnya karena harus saya akhirin karena sudah di jam 11 malam. Untuk saat ini saya sedang proses menyetabilkan tubuh ya. Karena kemarin baru sakit, saya nggak mau sampai drop banget. Jadi teman-teman mudah-mudahan bermanfaat live streaming malam hari ini. Terakhir untuk kalian yang mau join di grup storybooknya Kohen, di sana ada materi untuk dari kalian yang belum bisa ngonten, ada belajar ngedit, belajar ngonten, riset produk, kemudian udah paket lengkap lah ya. Ada beberapa grup, nanti grupnya terpisah supaya kalian lebih enak mempelajarinya. Nah, untuk kalian yang mau join malam hari ini ada potongan ya teman-teman, 10%. Cara joinnya kalian klik link di bio ya. Klik link di bio. Nanti kalau misalkan ada pemberitahuan pengarahan lain, kalian klik aja buka tautannya. Karena biasanya bisa 2 kali klik ya. Buka klik 2 kali tautannya. Biasanya kalau di kalian delay itu biasanya ada pemberitahuan ya. Nah, lalu kalian klik traktir Kohen. Setelah itu kalian klik buy. Kode vouchernya kalian masuknya di sini ya teman-teman ya. Kalian ketik add voucher. Kode vouchernya Kohen 10 aja. Ini kode voucher bisa digunakan sampai jam 12 malam ini ya. Berarti tinggal 1 jam lagi. Nanti tinggal kalian klik buy now. Jangan lupa isi email sesuai dengan email kalian karena linknya nanti akan masuk ke email kalian. Pembayaran bebas, kalian pilih pakai apa. Kalau mau semua metode bisa pakai kris. Nanti gambarnya kalian simpan, kalian bisa melakukan pembayaran menggunakan kris dari tempat manapun. Oke? Itu teman-teman, itu 1 kali selamanya ya. Grup daerah emang dibiarin jalan sendiri ya kok. Iya, itu cuma saya fasilitasin untuk kalian
yang kemarin request minta grup per daerah supaya terfilter biar bisa ketemu sama-sama daerahnya. Tapi grup itu nanti akan diartikan ketika saya bakal tur ke daerah. Jadi saya bakal ada nanti momen tur setiap daerah ya. Kemarin kan baru Bandung, Jakarta. Nanti bakal ada ke daerah lain. Makanya grup daerah itu nanti ketika saya lagi tur, maka informasinya akan saya sampaikan di sana. Tapi manfaatkan aja grup daerah itu supaya kalian bisa menjalin relasi sesama affiliate di daerah kalian. Karena pertemanan itu sangat berpengaruh. Ya, teman-teman saya seperti Om Berto, Bang Adli, dan teman-teman lainnya yang banyak top kreator juga, mereka tuh rutin ngumpul setiap malam Senin di Bintaro. Jadi mereka itu ngumpul mengecas energi, sama-sama riset, sama-sama diskusi. Makanya mereka akhirnya penjualannya luar biasa dan saya pun pengen banget nimbrung setiap malam Senin di sana, tapi apalah daya karena lama ya. Lama, bukan lama ya, tapi lama perjalanannya ya, jauh. Jadi saya nggak bisa nongkrong bareng, tapi yang jelas mereka rutin nongkrong setiap malam Senin. Saya berharap grup per daerahnya bisa kalian manfaatkan seperti itu. Oke, yang belum follow silakan follow dulu teman-teman ya. Kohen, bayarnya apa harus malam ini? Malam ini kalau dapat potongan 10%, malam besok 99.000. Oke? Itu dulu teman-teman dari saya. Thank you, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga live streaming ini bisa membuat GMV kamu meningkat. Bye-bye.